Wali itu kayak tentara. Pertama pangkatnya kopral, sersan, terus saja perwira, dari mayor sampailah paling tingginya jenderal, jenderal besar. Itulah kutub. Maka wali ini banyak pangkatnya, banyak banget. Bisa dilihat dalam kitab Jami' Usulil Aulia Al-Kashmiri, atau yang kecil, atau Imam Yusuf An-Nabhani dalam Jami' Karamatil Aulia. Wali ini macam-macam. Jadi ada wali itu pangkatnya wali abdal, ada wali namanya autad, ada wali pangkatnya najib, macam-macam pangkatnya wali. Suka dibaca itu kalau ziarah ke wali. Wa ya aqtab ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahdha bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya akhbab. Ada wali kutub, ada wali najib, ada wali habib namanya, ada wali said namanya, wali. Ada wali watad, ada wali badal. Ini macam-macam pangkatnya. Dari macam-macam ini pangkat-pangkat kewalian, pangkat-pangkat kewalian. Semua orang mukmin punya iman, itu punya dasar juz-juz kewalian. Wali itu orang yang didemenin Allah. Wali itu gitu, man yatawallahu Allahu ta'ala, wali itu. Maka disebut Allahu waliyul ladzina amanu. Maka berkelas. Tapi setinggi-tingginya pangkat wali itu di bawah pangkat sahabat. Kalau ada yang bilang wali ini lebih tinggi dari sahabat anu, itu bakal dicabut pangkat kewaliannya. Nggak bisa. Orang yang memandang dapat nadroh Rasulullah sama yang dapat nadroh dari orang yang dapat nadroh Rasulullah nggak sama. Ini pangkatnya beda, kelasnya beda. Apalagi wali pangkatnya kayak Nabi, itu bakal keluar, dia tidak bisa. Jadi wali ini berkelas, banyak. Ada wali muhsin, wali. Ada wali pangkatnya mahabbah, pangkatnya cinta aja, demen aja, pengennya khidmat aja, bantu-bantu orang. Itu wali. Macam-macam pangkat-pangkat wali, berbeda-beda, macam-macam. Kalau mau ditanya, karena banyak kelasnya ini, banyak sekali. Kalau mau diurai, nanti saja waktu materinya itu. Ntar kita bedah. Ketika Imam Haddad ngomongin tentang wali, kata beliau bilang, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa'lam annahu la yastaqil. Nanti ada di depan. Fi ardi jami umurihi allati taqawlahu minhu fi dhahirihi wala fi batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahad. Fadzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Fa in ajazta an syai'in min dzalik fa 'alaika birruju'i ila man amara Allah ta'ala birruju'i ilaihi fi qouli azza wa jalla fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Pada paparan ini nanti di depan orang berkata wali itu enggak ada. Karena kebodohan dia begitu. Wali itu banyak. Cuman kadang kita tak tahu wali itu mana begitu. Yang kita tahu ya ketika daftar di Al-Falah, itulah wali murid namanya. Itu yang kita tahu. Wali aja. Jadi wali ini banyak dengan kriteria-kriteria yang banyak. Wali ini. Itu wali. Jadi kutub adalah pangkat yang tertinggi. Mahallu nadharillah dalam dunia kewalian. Tempat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutub itu di dalam dunia kewalian. Panjangnya nanti. Apa itu ya? Yang kedua itu. Baik. Jadi tariqah itu secara bahasa artinya jalan. Jalan. Tariq Kiai Haji Thohir. Jalan Kiai Haji Thohir gitu.
Torik. Maka kalau jalannya banyak, bahasa Arabnya turuk. Cuman jadi bahasa Jawa. Jadi akhirnya orang NU nggak mau. Bahasanya kurang tepat tapi dipertahankan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Padahal salah. Yang benernya ila aqwamit turuk. Cuman turuk bahasa Jawanya vagina dia. Padahal ini bahasa Arab. Artinya turuk tuh banyak jalan. Ada jalan kencing, ada jalan men, ada jalan anak. Banyak jalan menuju Roma. Itu disebut turuk. Begitu. Cuman nggak enak kalau ila aqwamit turuk. Udahlah ila aqwamit thoriq aja. Itu udah menjadi rame-rame. Nggak apa-apa, nggak disalahin kan kalau rame-rame masalahnya. Kalau rame-rame nggak disalahin. Kalau rame-rame. Begitu. Jadi lalu apa yang disebut tarekat? Tarekat itu adalah kullu ma yusilu ilallahi ta'ala. Tarekat itu apa saja yang bisa menyampaikan seseorang menuju kepada Allah. Itu tarekat maknanya. Jadi tarekat itu apa saja yang bisa menyampaikan kita sama Allah. Sehingga kata Imam Ibnu Hajar, at-turuqu ilallahi katsira ka'adadir rimal. Tarekat menuju kepada Allah tuh seabrek seperti butiran pasir di padang Sahara. Banyak tarekat. Cuman pada akhirnya kena distorsi, penyempitan arti tarekat. Tarekat itu apa aja yang bisa menyampaikan dia menuju Allah. Apa aja, dagang asal dia benar itu tarekat. Maka Imam Muhammad bin Hasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ditulis, ditanya oleh muridnya, ya Muhammad ibn al-Hasan, halla sona'ta kitaban fi zuhdi. Wahai Imam Muhammad bin Hasan, ente kagak ngarang kitab tentang tasawuf, tentang zuhud? Kata dia, kan gua udah karang kitab tentang jual beli. Sudah karangin tuh jual beli. Loh, apa hubungannya tentang kitab dagang? Kalau Anda mengikuti dagang ala Rasulullah, Anda udah bertasawuf. Begitu maksudnya di taklim itu ada. Di awal-awal. Dagang bisa nyampe Allah. Jadi pejabat bisa. Kita kudu berhenti jadi pejabat lah. Kalau jadi pejabat mau nggak usah ngaji tasawuf. Ini kagak ngerti, namanya distorsi tentang tarekat. Dikata yang namanya Umar bin Khattab bukan pejabat. Dikata namanya Abu Bakar Siddiq bukan pejabat. Rajanya pejabat, Khalifatul Rasulillah, presiden Islam sedunia. Pejabat. Tasawuf. Abu Bakar tasawuf, gelarnya Siddiq, pedagang. Itu begitu. Pejabat juga. Jadi tarekat itu banyak. Cuman pada akhirnya tarekat itu bacaan tertentu yang dirumuskan oleh seorang wali min auliyaillah. Itulah kemudian distorsi. Tarekat itu umum. Di dalam kitab Hidayatul Adqiyah dijelaskan, walikulli wahidihim tariqun min turuq yakhtaruhu fayakuna min dawasilah kajulusihi bainal anami murabbiyah wa kakasratil awradi kasawmis sholat wa kakhidmatin linnasi wal hamlil hatab bitasadduqin bimutamawilin mutamawilah. Tarekat itu macam-macam. Ada tarekatnya ngaji-ngaji. Kita orang guru ngaji aja. Itu tarekatnya. Dan itu tarekat yang paling tingginya, tarekat ta'lim. Nabi bilang, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus sebagai mu'allim, pendidik. Udah jadi guru ngaji aja. Itu tarekatnya. Jangan geser-geser nih. Kalau ngaji aja. Begitu. Ini guru ngaji ikut tarekat dagang, repot. Contoh, ini bukan nyinggung, takut ada doang di sini. Gara-gara ditanya, jadi kan harus dijelasin. Begitu. Mohon maaf,
Kita guru ngaji. Nih Idul Adha, dagang kambing. Dagang kambing. Dagang kambing. Akhirnya yang kita lihat untung. Ini profitnya sekian. Karena di Boyolali sapi ini sekian. Dibawa ke Kampung Baru. Ini lumayan ini harganya, ini begini. Di otak kita untungnya doang. Karena kita nggak memahami sifatnya tijaroh bagaimana. Torekatnya dagang nggak paham. Akhirnya kan kita kagak tahu. Karena kita nggak menggeluti dunia kambing, nggak paham umur kambing ini berapa umpamanya kan. Ujungnya dagangnya rugi. Kata muridnya, gua kagak percaya Pak Ustadz aja rugi. Ya kagak ngerti. Kambing dibawa dari Jawa kemari, lah kan diri. Coba aja kita diri yang lama. Begitu, kan lama-lama kakinya semutan. Gajahan. Ya kan? Lah kambing nih diri, ada yang sakit. Ada yang mati, kagak dilihat tuh. Karena dia pada makom tajrid balik pada makom asbab namanya. Yang disinggung oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikam-nya iradatukal asbab ma iqamatil fit tajrid inhitatun min himmatin aliyah. Udah waktunya ngajar-ngajar aja Anda nggak ngerti bagaimana cara bisnis kambing, nggak ngerti ini belajar dulu kalau mau dagang, nantinya repot karena nggak ngerti mau dagang. Ya sama murid, ini kita guru, kita punya murid. Murid, gua dagang kambing, lu beli. Kata murid, kagak gua beli. Nih guru, dibeli mahal. Bingung juga gua. Begitu. Terpaksa akhirnya. Begitu. Waktu dipotong kambingnya, bunyinya, ma. Nggak bisa ngomong embe. Ma, nyari apanya? Nyari emaknya. Berarti kambing apa? Anakan. Nyari emak. Dinaikin dia aja nggak kuat di dunia, apalagi di akhirat. Ini namanya ada makom. Kalau bukan ngelarang dagang, kalau mau dagang kudu mengerti ilmu dagang. Kan kita kagak ngerti ilmu dagang, jangan dagang. Kalau mau bagian pemodal, begitu. Nggak apa-apa, modalin tuh yang dagang. Dah bagaimana? Nah, itu lihatnya begitu. Jangan terjun. Kalau terjun repot. Kalau kita nggak ngerti, orang makomnya dia ngajar, dia dagang. Begitu. Murid nggak ada yang beli. Ini murid sialan, bangsat doang. Agak hormat sama guru. Akhirnya guru rugi. Nah ini nggak belajar torekat. Yang kayak begini. Nggak belajar torekat dia. Dia nyalain murid dia. Nah, ini nggak benar. Jadi torekat itu jalan menuju kepada Allah. Macam-macam jalannya. Macam-macam. Ada yang ngajar. Ada yang banyakin sholat mulu. Torekatnya enggak berhenti. Sholat aja. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sholatnya. Itu aja, enggak kurang. Al-Bayyumi 100.000 kalau lagi malas baca sholawat. Itu yang kita baca nih, doa habis taklim, ya Rabbana tarofna. Kalau lagi malas, Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad. Kalau lagi malas, baca sholawat sehari 25.000 kali. Lagi malas. Kalau kita semangatnya aja kagak dapet. Semangatnya tuh. Lagi semangat nih, kagak dapet. Begitu, kagak dapet. Semangatnya. Tuh lagi malas tuh. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. La ilaha illallahnya. Tuh lagi malas. Kalau kita lagi semangatnya aja ratiban, bisikin nama gurunya. Ustadz 11 saja, 11. Ini udah jam 10. Mata udah ngantuk. Ada yang kayak begitu. Torekat ini macam-macam. Ada wirid, ada baca Quran. Tuh torekat itu macam-macam. Nah begitu. Kalau kemudian muncul Qadiriyah, Naksabandiyah dan seterusnya, ini namanya sudah mengecilkan ruang. Tapi semuanya punya jalan. Karena Qadiriyah ini ada muncul. Karena torekat ini jalurnya dari Imam Ali. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Pintu. Ilmu apa ini? Ilmu sir. Ilmu hati itu banyaknya sama Ali. Ali ini dari kecil bareng sama Nabi. Jadi tahu seluk beluk hati. Titipannya sama Ali. Ali punya murid namanya Hasan Basri. Ini rajanya Sufi. Hasan Basri punya murid namanya itu Habib Al-Ajami. Ini Sufi. Habib Al-Ajami punya murid namanya Daud At-Ta'i. Daud At-Ta'i punya murid namanya Ma'ruf Al-Karhi.
Ma'ruf al-Karhi punya murid namanya Saris Sakoti. Saris Sakoti punya murid namanya Junaidi al-Baghdadi. Mulai di sini nih tasawuf muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Junaidi al-Baghdadi punya murid namanya Abu Bakar Asyibli, punya murid namanya Al-Hibdi, punya murid baru Syekh Abdul Qadir nanti Al-Jilani. Ini jalurnya sini. Ada jalur dari Ali Zainal Abidin nanti Abu Yazid Al-Bastami, ada Dinun Al-Misri, ini manjang. Dari Syekh Abdul Qadir Jilani nanti punya murid, nanti ada murid lagi namanya As-Surawardi, bikin tarekat tersendiri, metode tersendiri. Ini namanya madrasah sufiyah. Madrasah sufi. Maka biar kata macam-macam tarekat, semuanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal kita ngaji yang benar. Udah itu juga tarekat. Kalau ditanya tarekat Anda apa? Kata Buya Dimyati, tarekat aing ngaos. Tarekat saya ngaji, ngaji aja. Udah ngaji aja. Tarekat mau hujan mau ngaji aja. Itu tarekat. Maka muncul Qadiriyah. Ini dari mana ini Syadiliyah? Ini cucu murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani lama, cuman jadi hebat lagi. Itu begitu sama aja lah kayak madhab, fikih. Itu yang namanya Ahmad bin Hambal murid siapa? Ya murid Syafi'i. Syafi'i murid siapa? Murid Maliki. Gitu. Semuanya dalam bahasa kasar, mohon maaf, bukan menyebutkan partai itu menyamakan madhab dengan partai. Kan partai aja. Dulunya Golkar punya pecah, ada namanya Demokrat, Golkar juga sih, ada Nasdem, Golkar juga itu dulunya begitu. Sama entar juga muncul dari dia juga, dari P3 muncul, ada PKS, itu dari situ-situ juga munculnya, ada PKB dari situ tuh, mecah, enggak bakal lebih dari itu juga. Ini mecah. Pas sudah tahu nih lobang duit juga nih, bikin partai baru, itu biasa itu. Kalau itu mah begitu. Kalau ini tarekat sufi nih, ketika sudah masuk pada dunia itu, maka dia memiliki tarekat tersendiri. Begitu. Ada yang bisa menggabungkan, itulah namanya Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang Naqsabandi makamnya di Bukhara. Begitu. Nanti bakal ketemu di Uzbek dah. Itu bakal ziarah tuh Naqsabandi, itu ziarahnya ke Rusia. Pecahannya ini. Itu begitu. Nah, tarekat ini banyak. Adapun Qadiriyah, Naqsabandiyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, maka tarekat yang paling tinggi satu ngaji. Yang kedua baca Quran. Itu tarekat. Qurannya ada 3 tarekatnya. Minimal latihan tarekat sehari sejuz. Itu tarekat namanya, sehari sejuz. Tarekat kedua seminggu hatam. Tarekat ketiga 3 hari hatam. Ini tarekat Quran. 3 hari hatam, seminggu hatam, sebulan hatam. Kalau di luar ini belum tarekat, namanya tarik ikat. Bukan tarekat, belum. Apalagi kayak model kita ngunjurin 1 hari 1 ain. Ini namanya simpatisan. Belum anggota. Baru simpatisan. Belum tarekat, masih jauh. Menuju halaman Tuhan masih jauh. Singkatnya begitu dah. Qalbu sama jiwa. Sebetulnya ditinjau dari apa? Qalbu ini bukan hati kalau mau jujur. Qalbu itu bukan hati. Hati itu liver bahasa sononya. Hati itu liver. Hati. Jadi qalbu itu jantung. Qalbu itu jantung. Gitu. Orang barat hat. Itu yang kita jadi hati dari bahasa sono, bahasa Inggris heart. Kalau itu hati itu liver, begitu. Jadi qalbu itu jantung. Di sini ini menerima cahaya. Itu yang disebut nafas, ruh, jiwa. Nih hubungannya kemari. Hubungannya. Ala inna fil jasadi mudghah. Ini tuh mudghah, ini namanya qalbu. Disebut jantung. Jantung ini sentral segalanya. Sentral. Kalau orang marah, pompa jantungnya kencang. Ini bisa merespon segala macam sesuatu. Begitu. Tapi bukan jantung yang disebut jiwa. Sebab kalau ngomong jantung, semua binatang punya jantung. Ayam juga punya. Kambing punya jantung. Itu punya. Tapi dia nggak punya akal. Nggak ada akal. Nah, disinilah peranannya yang kita mau pelajari. Semua kita juga punya hati.
punya jantung. Tapi hati ini sir, perasaan yang bisa merespon apa yang kita ketemu. Nah, cara meresponnya inilah ilmu tasawuf. Bagaimana cara merespon pesan-pesan ini? Begitu, merespon. Ada orang tidur, udah pakai AC, kasur empuk, nggak bisa tidur. Merem melek, sampai jam 1, nggak bisa tidur. Padahal udah AC. Kasurnya empuk, didudukin, bangun, mumbu lagi. 1 juta kasurnya, spring bed, mahal. Begitu, nggak bisa tidur. Dia nggak dapat bahagia. Padahal kasurnya 100 juta, AC-nya berapa? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ada orang borok kasur, tikar aja nggak punya, diubin, ya Allah ngorok. Bahagia. Kebahagiaan itu beda-beda. Beda-beda, saudara. Beda-beda. Nah, ini nih, bagaimana kita bisa merespon bahagia ini. Biar kita hidup bahagia. Jadi bahagia itu dicari, apa diciptakan? Itu pertanyaannya. Disinilah hubungan qalbu dan jiwa. Kalau kita paham, bahagia nggak perlu dicari. Bahagia harus diciptakan oleh kita. Bagaimana kita harus hidup bahagia? Walaupun serba kekurangan. Kalau orang non-muslim, mohon maaf, tinggal di Permata Hijau bapaknya, Mediterania, komplek yang gede-gede. Mohon maaf nih, enggak sholat, enggak ngaji, enggak zikir, enggak baca sholawat. Lalu ujungnya masuk neraka di akhirat. Menurut saya masih mending, beneran, menurut saya masih mending walaupun masuk neraka. Kenapa? Udah ngalamin seneng di dunianya, udah ngalamin seneng. Lah kita tinggal ngontrak, miskin, susah, lalu nggak ngaji, nggak zikir, nggak sholat, ujungnya masuk neraka, cilaka 12. Lah, kalau dia sih di dunia udah seneng, nggak sholat nggak apa-apa, nggak ngaji nggak apa-apa, nggak zikir nggak apa-apa, udah seneng. Andai ujungnya masuk neraka, sengsara. Lah kita di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Apa yang mau dibanggain? Maka kita harus pahami tentang respon jiwa. Panjangnya, ini kan baru Indrayan ya. Udah mau jam 10 apa kami? Segini aja dah, udah malam ya.